Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok terakhir ingin menjelaskan hasil diskusi dari makalah kami. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang pengertian pelestarian dan perlindungan. Pelestarian berasal dari kata lestari yang berarti tetap atau keadaan seperti semula. Kemudian dapat tambahan yaitu pe dan an, yang berarti proses atau cara pelestarian, perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan. Pelestarian di sini ada dua, yaitu pelestarian tumbuhan dan pelestarian hewan. Yang dibahas kelompok kami yaitu pelestarian hewan. Pelestarian hewan adalah menjaga keseimbangan ekosistem dan menjaga dari kepunahan, yaitu baik dari ulah manusia maupun dari alam. Yang selanjutnya, perlindungan merupakan hak yang wajib didapatkan oleh setiap makhluk hidup. Pada materi perlindungan ini ditekankan kepada hewan, di mana perlindungan pada hewan ini sangat membawa dampak yang baik karena dapat mencegah kerusakan maupun kepunahan ekosistem yang terjadi. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari makalah kami yang kedua, yaitu tentang penyebab hewan langka. Banyak saat ini hewan yang terancam kepunahan dengan berbagai faktor. Jumlah populasi yang semakin berkurang dan beberapa hewan di Indonesia terancam kepunahan. Seperti yang kita lihat, ada 3 faktor hewan yang terancam kepunahan. Ketiga faktor ini berkaitan dengan interaksi hewan-hewan dan interaksi manusia dalam lingkungan. Yang pertama yaitu perusakan habitat. Perusakan habitat ini yang mempersempit habitat para hewan. Kemudian mereka tidak mempunyai tempat tinggal yang aslinya, sehingga mereka terancam kepunahan karena mereka tidak dapat tempat tinggal mereka yang aslinya, dan mereka mencari ke tempat tinggal tetapi tidak ada makanannya. Kemudian mereka tidak bisa bertahan hidup dan mengalami kepunahan karena tidak mempunyai makanan yang lebih. Kemudian yang kedua yaitu polusi. Aktivitas manusia tanpa sadar menghasilkan polusi yang dapat mengancam kehidupan para hewan, yaitu seperti contohnya hujan asam, sampah plastik atau tembaga, atau minyak yang dibuang ke laut, menjadi beberapa contoh dari produksi yang tidak hanya merusak udara, akan tetapi juga dia merusak kualitas tanah dan air. Kemudian yang ketiga yaitu pemburuan liar. Banyak hewan yang hampir punah akibat pemburuan liar oleh manusia. Pelestarian hewan langka yang terancam punah. Berbagai program perlindungan dan pelestarian dilakukan oleh lembaga-lembaga peduli hewan langka. Lembaga tersebut antara lain: pertama, Teman Gajah Tulus bersama WWF Indonesia. Tulus, penyanyi yang menciptakan dan menyanyikan lagu berjudul Gajah, bekerja sama dengan WWF Indonesia mengajak masyarakat untuk menjadi teman gajah. Ajakan ini bertujuan untuk melindungi gajah-gajah Sumatera dari kepunahan. Yang kedua, IAR Indonesia merupakan lembaga konservasi di bidang kesejahteraan, perlindungan, dan pelestarian satwa liar. IAR Indonesia berkomitmen untuk menyelamatkan hewan primata seperti kukang, monyet, dan orang utan. Ketiga, ISCP atau Indonesian Species Conservation Program
Lembaga ini bergerak di bidang perlindungan serta penyelamatan berbagai macam spesies satwa liar, baik yang dilindungi atau terancam punah. Kukang Sumatera jadi salah satu hewan yang dilindungi oleh ISCP melalui program penyitaan, perawatan, dan pelepasan liar. Untuk merawat dan melindungi hewan-hewan langka tidaklah mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanda Igustiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Save Indonesian Endangered Species atau SEIS. Salah satu proyek utamanya berlangsung di Taman Nasional Waikambas, di mana ia beroperasi secara eksklusif dengan aliansi Lister Rimba Rikret, sebuah organisasi yang terdiri dari penjaga taman, penjaga gajah, penduduk desa, dan pemandu wisata. Organisasi ini memulihkan dan melindungi hutan hujan dan lahan basah di daerah tersebut, serta menjalankan operasi penyelamatan dan penyediaan berbagai bentuk kesejahteraan bagi satwa liar. Selanjutnya, Gilisar Conservation. Di Indonesia memiliki salah satu masalah penangkapan ikan hiu terbesar di dunia, dan sejumlah makhluk laut ini menghadapi kepunahan jika penelitian dan konservasi yang tepat tidak dilakukan. Gilisar Conservation secara keseluruhan terfokus pada penelitian dan pengumpulan data dari dalam cagar rekreasi Laut Gili Matra untuk memberikan informasi yang diperlukan bagi pihak berwenang untuk membuat perubahan yang sesuai dalam upaya untuk melindungi zona-zona terkait. Organisasi ini juga menjambut sukarelawan bagi seluruh dunia selama paling tidak 2 minggu, di mana mereka akan belajar menyelam dan mendapatkan pelatihan yang relevan dalam metode penelitian. Selanjutnya, Yayasan Konservasi Rasia. Pesut Sungai Mahakam saat ini berada dalam kondisi sangat terancam punah, dengan penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa populasi saat ini hanya mengisahkan sekitar 80 individu pesut. Sementara makhluk-makhluk ini dikagumi oleh penduduk setempat. Ancaman terbesar mereka adalah belenggu jaring insan. Organisasi ini sedang dalam proses mendirikan kawasan lindung agar tidak hanya mempertahankan konservasi pesut Mahakam, tetapi juga perikanan lokal. Mencakup sekitar 26 desa yang menjadi bagian dari daerah ini yang harus setuju untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi untuk menciptakan zona yang berbeda dan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, ekowisata dan restorasi, dan program konservasi. Selanjutnya, penjelasan akan dijelaskan oleh Zulfahmi. Yang ketujuh, Rhino Foundation of Indonesia and the International Rhino Foundation. Kemitraan mereka telah terjalin selama lebih dari 33 tahun dengan fokus pada perlindungan badak, konservasi, dan penangkaran di 3 taman nasional. Di Jawa, Rhino Protection Units berpatroli di Taman Nasional Ujung Kulon untuk bekerja dalam upaya anti-poaching yang mencakup pemantauan satwa liar yang terancam, menonaktifkan perangkap dan menangkap pemburu liar. Upaya-upaya ini dimaksudkan untuk mencegah kepunahan badak Jawa serta perlindungan spesies terancam lainnya di area tersebut melalui perlindungan habitat. Yang ke-8, Forum Harimau Kita. Karena pemburuan dan hilangnya habitat, populasi harimau Sumatera saat ini kurang dari 600 individu, menyapu area untuk jerat dan memberantas perdagangan ilegal satwa liar tetap menjadi prioritas utama untuk organisasi ini. Namun, undang-undang yang berpengaruh harus dilaksanakan untuk mengakhiri praktik-praktik ini. Meskipun telah terjadi perkembangan pesat dari segi relawan, organisasi ini melihat urgensi untuk kolaborasi antara masyarakat lokal, penjaga hutan, dan pemerintah menuju pemanfaatan hutan berkelanjutan dan penghalang efektif bagi individu yang menyiapkan perangkap.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomis, ekologis, dan sosial hewan bagi manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nilai ekonomisnya dulu. Nilai ekonomis hewan bagi manusia adalah dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan atau dapat mendatangkan devisa untuk industri. Di sini saya akan mencontohkan beberapa hewan seperti ular dan buaya. Kulitnya bisa dipergunakan untuk membuat tas, dompet, tali pinggang, sepatu, dan sebagainya. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu harimau, singa, dan domba. Bulunya dapat dipergunakan untuk membuat mantel, baju yang tebal untuk menghangatkan tubuh manusia di saat musim dingin. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga seperti gajah, badak, dan rusa. Gadingnya, culanya, dan tanduknya dapat dipergunakan untuk hiasan atau pajangan rumah ataupun koleksi. Selanjutnya yaitu contoh keempat, ikan dan ayam, dagingnya dapat digunakan sebagai bahan pangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai ekologis. Nilai ekologis adalah makhluk hidup yang dapat mempertahankan kehidupannya dengan cara mengadakan hubungan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup di sekitarnya. Keanekaragaman hayati memiliki peran untuk keberlangsungan kehidupannya dalam ekosistem. Di sini saya akan mencontohkan seperti keberadaan terumbu karang yang dapat mendukung keberlangsungan hidup ikan dan hewan air lainnya. Contoh kedua yaitu seperti hutan hujan tropis merupakan paru-paru bumi dan dapat menjaga kestabilan iklim global. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai sosial. Nilai sosial adalah hubungan antara manusia kepada hewan yang dapat menjadikan sebagai tempat wisata atau rekreasi yang dapat saya contohkan seperti kebun binatang. Di sana merupakan banyak hewan-hewan yang baik kita tidak mengetahui ataupun yang kita ketahui, baik yang hewan jinak ataupun yang ganas, semuanya ada di sana. Dan di sana kebun binatang menjaga keamanannya, sehingga kita manusia yang mengunjungi kebun binatang dapat melihat semua hewan-hewannya dan tetap terjaga keamanannya. Sekian dari saya, terima kasih.